Baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan GMF Webinar pada hari ini. Hari Kamis, tanggal 5 November tahun 2014. Selamat sore, Pak Ardi, Pak Fuad, Bung Junet, Pak Halid, Ibu Birna, Pak Muhammad Fahmi, Pak Muhammad Nelsa, ya, Pak Sandi, Bung Weda yang masih belum mengaktifkan speaker komputer atau laptopnya. Kita akan membahas mengenai edukasi. Webinar ini akan membahas mengenai edukasi. Selamat sore Pak Muhammad Nelza. Acara kita ini akan berlangsung dari pukul 15.30 hingga pukul 16.30. Baik, sesuai dengan apa yang saya atau kami jadwalkan, kita akan berbicara mengenai webinar trading sempurna atau trading tanpa emosi. Jadi paling tidak ini yang menjadi kemungkinan cita-cita para trader. Artinya ketika trading tidak melibatkan emosi. Karena banyak sekali para trader sering melibatkan emosi ketika sudah trading. Ya. Sehingga banyak uang atau modal yang dikeluarkan ketika bertransaksi habis atau rugi dengan tidak menghasilkan apa-apa. Karena pada prinsipnya semua strategi trading itu adalah baik, ya. Sebuah strategi trading adalah baik. Tetapi ketika masuk faktor emosi, semua strategi menjadi buyar. Ya. Sehingga banyak sekali strategi yang dimodif terus saja. Kerja kita hanya memodif strategi. Padahal sebenarnya yang harus dimodif itu emosi kita ketika kita trading, ya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi poin penting kenapa rugi dalam trading. Ya. Ketika dalam bertransaksi menggunakan suatu sistem trading, ya, apakah dalam bertransaksi menggunakan suatu sistem trading, ya itu sudah pasti, ya. Memakai sistem trading atau strategi trading A, B, C, D, E, F, G dengan modif yang sangat luar biasa, ya. Dan apakah dalam bertransaksi sering berganti-ganti sistem trading? Ya. Apakah dalam bertransaksi selalu menetapkan batas kerugian di awal, menggunakan stop loss maksudnya, ya? Apakah dalam bertransaksi selalu menahan posisi yang salah? Apakah menahan posisi minus yang besar lalu melakukan locking posisi maksudnya? Jadi kelima pertanyaan ini
menjadi dasar kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya, kita tidak banyak berbicara mengenai strategi, tetapi psikologinya, ya, psikologi tradingnya, emosinya, ya. Jadi kelima hal ini menjadi bahan pemikiran kita ketika kita melakukan evaluasi, ya. Ketika account atau modal atau dana yang kita gunakan untuk bertransaksi malah berkurang, ya. Jadi kurang lebih seperti demikian. Baik, ada dari masukan dari Pak Khalid, ya, suaranya kurang jelas. Ya, jadi 5 hal ini menjadi bahan pemikiran kita, ya. Jadi kembali lagi, jangan pernah atau jangan libatkan emosi dalam transaksi. Nah ini, ya, ada satu bagan yang harus kita pikirkan. Ya, di sini ada yang paling atas, yang high risk. Ya. Ini investasi high risk, option future. Yang moderate risk itu mutual fund, ini semacam apa namanya, reksadana. Ya. Low risk, deposit atau tabungan di bank. Jadi prinsipnya high risk, high return, risikonya tinggi, potensi untuk mendapatkan keuntungan juga pasti tinggi. Jadi kita berada dalam posisi yang di atas, yaitu high risk, ya, high risk. Nah ini ada pertanyaan, mengapa trader sering sekali mengalami total loss atau margin call, ya. Ada 3 hal yang harus kita pahami, yaitu trading tanpa menggunakan metode, ya. Trading tanpa menggunakan kontrol, ya, dan akun atau dana akun yang sangat kecil. Itu yang membuat kerugian sering mengintai kita. Ya. Jadi seperti yang saya katakan pada awal, ya, trading tanpa metode itu adalah salah. Ya. Paling tidak kita terus harus mempunyai satu metode, ya, metode trading atau strategi trading yang sesuai dengan karakter yang kita miliki atau karena karakter itu terbentuk sejak kita kecil dan kita harus menyesuaikan. Contoh, saya orangnya itu tidak senang yang semua serba cepat, gitu, ya. Saya harus pikirkan matang-matang dulu, saya harus bandingkan dulu, saya harus lihat dulu, gitu, ya. Sehingga jika saya menggunakan trading dengan gaya scalping, membuat metode yang saya miliki itu menjadi gagal dan mengalami loss trading.
Jadi kita harus sesuaikan, ya, teman-teman sekalian. Kita harus sesuaikan dengan karakter kita. Jangan pernah lawan, ya, karakter tersebut, karena itu terbentuk sejak dari kecil. Karena karakter tersebut terbentuk sejak dari kecil. Jadi mungkin ada beberapa teman kita di sini yang ingin tradingnya menggunakan scalping tipenya, ya, itu sangat luar biasa, karena biar bagaimana trading yang menggunakan tipe scalping itu bisa meraup atau mendapatkan keuntungan dengan cepat juga. Tetapi jangan lupa, high risk, high return. Jadi paling tidak teman-teman sekalian semua di sini harus mempunyai metode atau strategi trading, ya, yang disesuaikan dengan karakter masing-masing. Jangan strateginya scalping karena ingin keuntungan besar, tetapi orangnya penuh penuh dengan pertimbangan. Wah, itu saya kira pasti kita akan terjebak, ya. Kita pasti akan terjebak, sehingga yang hasilnya loss, ya. Yang berikutnya trading yang tanpa kontrol. Nah, ini trading tanpa kontrol ini trading yang melibatkan emosi. Artinya ketika sudah buy, buka buy, loss. Nafsu, buka lagi buy, loss. Buka, loss. Jadi yang menguasai trading kita adalah emosi. Itu juga salah, ya. Kenapa saya katakan salah? Karena dapat menghasilkan kerugian. Dapat menghasilkan kerugian. Dan dana yang cukup sedikit, yang kalau istilahnya sangat kecil, ya, juga bisa menghasilkan kerugian, apalagi bagi para trader baru. Apalagi bagi para trader baru. Modal kecil, terus bertransaksi dengan lot yang besar, dengan menggunakan macam-macam strategi, ya, sehingga membuat kerugian menjadi mengintai kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian harus sadar, ya, harus mengerti, harus paham dengan apa yang harus kita lakukan sebelum kita bertindak atau sebelum kita bertransaksi. Contoh saya trading, ya, mempunyai satu strategi, ya, strateginya contohnya support dan resistance. Baik ketika harga di support, sell ketika harga di resistance. Kurang lebih seperti begitu, saudara. Jika harga tidak berada di support, ya saya tidak akan buka posisi. Ya tunggu saja besok. Kalau besok juga tidak ada level tersebut, ya, saya tidak akan buka posisi. Karena saya dalam 1 bulan itu minimal ada 5 sampai 7 level yang sesuai dengan strategi yang saya inginkan. Jadi saya tidak melibatkan atau emosi dan mengontrol emosi saya. Jadi santai, bos. Nanti teman-teman juga harus bisa, ya, merasakan atau memiliki
pengontrolan emosi ya. Itu sangat penting ya. Itu sangat penting sekali. Sehingga paling tidak hasil yang kita inginkan atau keinginan yang kita inginkan menjadi terlaksana. Artinya keinginan kita ya trading for living ya, atau living for trading. Trading for living. Ya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Muhammad Mirza. Pak, di Forex EF minimum $500, cukup tidak? Nah, mengenai betul minimum deposit di Forex EMF $500. Pertanyaannya cukup atau tidak? Tergantung, Pak. Kalau bagi saya cukup. Kenapa? Karena saya trading sudah mempunyai metode, trading tidak melibatkan emosi, ya. Sehingga saya bisa memilih transaksi mana yang benar-benar menghasilkan. Kurang lebih seperti itu. Contohnya ya, dengan artian trading atau sekali buka posisi saya 0,1 saja per hari. Ya. Tetapi bagi trader baru atau trader yang anggaplah baru umur setahun, ya, saya kira kurang. Ya, saya kira kurang. Kurang lebih seperti itu, Pak Muhammad. Jadi jam terbang juga itu mempengaruhi ya. Jam terbang mempengaruhi gaya trading, jumlah uang memang minimum sekali. Ya, minimum sekali. Dicukup-cukupin ya cukup, dikurang ya kurang juga, kurang lebih seperti itu ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan dari teman-teman. From Hong Kong, Pak Bung Java, Pak Febrian, Pak Fred, Pak Halid, Pak Marujahan, Pak Muhammad Fahri, Pak Muhammad Filza, Pak Nathanael, Pak Sandi, Pak Weda. Ini Bapak atau Ibu Yelena ya? Saya takut salah menyebutkan. Baik, ada pertanyaan lagi. Ibu Yelena ya. Maaf. Salam kenal Ibu Yelena. Baik, ada pertanyaan tadi dari Pak Muhammad Mirza. Mana yang lebih baik? Banyak melakukan trading selama demo dan loss, atau banyak pertimbangan tapi jarang trading? Sebentar ya, mana yang lebih banyak melakukan trading selama demo? Ya, pasti harus demo. Dan loss, loss. Atau banyak pertimbangan tapi jarang trading? Ya banyak pertimbangan tapi jarang trading, Pak. Pertimbangan dalam artian, pertimbangannya gini. Kita punya strategi tadi, contoh support and resistance. Ketika harga di support, kita nge-buy. Kurang lebih begitu. Sekarang pertanyaan apakah harga selalu di support? Apakah harga selalu di resisten? Kurang lebih seperti demikian. Sehingga banyak pertimbangan, banyak pemikiran. Kalau harga tidak berada di support, ya jangan trading. Karena selama 1 bulan pergerakan harga itu 20 hari kerja ya, ada 5-7 hari ya. 5-7 hari yang benar-benar sesuai dengan strategi yang kita miliki. Ya pergunakan. Pasang stop loss, pasang TK.
Gitu. Coba Pak Muhammad Mirza atau teman-teman sekalian riset sendiri atau analisa sendiri menggunakan demo account. Apakah benar tidak? Ya. Apa yang saya katakan tadi. Jadi kalau saya pilihannya Pak Mirza, banyak pertimbangan tapi jangan trading. Kurang lebih seperti demikian. Dari Ibu Yelena ini ya, privately kebetulan bicaranya. Biasanya produk apa yang digunakan untuk pemula? Sebenarnya saya sarankan sih ya tergantung ya Bu, forex. Ya. Forex dengan major pair. Ya, forex dengan major pair. Saya kira itu yang yang cukup sering ditransaksikan atau tradingkan. Kurang lebih demikian Bu ya. Oke, sama-sama Bu. Mungkin ada dari teman-teman lain, silakan kalau ada pertanyaan. Maaf saya masih ini satu. Baik, ini kunci sukses trading ya. Menurut Alexander Elder, kunci sukses trading meliputi 3 hal, ya, yaitu mind, method, and money. 3M. Sering kita mendengar istilah tersebut. Ya, sering kita mendengar istilah tersebut, mind, method, and money. Dan menurut Alexander Elder itu emosi ya yang menguasai ketika kita bertransaksi. Ya, pembagiannya 80% emosi, metode 20%. Jadi kembali lagi teman-teman, saya balik lagi. Kita punya strategi, punya metode trading. Ternyata menurut Alexander Elder, metode atau strategi tersebut ya, hanya diberi nilai poin 20% saja, sedangkan emosi 80%. Artinya begini, sering kita mendengar atau sering kita mengalami, hari ini saya belum trading, hari ini saya belum buka posisi, hari ini kok belum ada sinyal yang confirm, hari ini kok saya belum, kurang lebih seperti demikian. Yang akhirnya membuat tangan kita gatal untuk membuka posisi, mengklik, saya coba saja open posisi, biarpun tidak sesuai dengan strategi yang atau metode yang kita miliki. Jadi emosi yang sudah bermain, kurang lebih seperti demikian. Ketika emosi sudah bermain, teman-teman sekalian yang bisa menjawab apa yang terjadi. Ya. Jadi jangan pernah terbawa oleh emosi, teman-teman sekalian ya, ketika bertransaksi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fahmi. Bagaimana ingin mengawal emosi? Ingin mengawal itu, ingin bahasanya yang enaknya apa ya? Jika
transaksi yang kita buka sedang floating negatif. Pasang stop loss, Pak. Jadi ketika buka posisi, pasang stop loss, TP sudah. Tinggalin aja siapa duluan yang kena stop loss atau TP gitu. Jadi ketika sudah buka posisi, itu sebenarnya tidak ada lagi emosi Pak Fahmi atau teman-teman sekalian. Buka posisi berdasarkan strategi. Tinggal kena stop loss atau TP gitu. Nah, banyak teman-teman atau banyak trader baru yang tidak menggunakan stop loss. Jadi yang dikawal atau yang di maintain emosinya ketika floating negatif. Ya. Sebenarnya yang harus di maintain emosinya itu ketika sebelum membuka posisi. Pertimbangan tadi ya, yang kata Pak Muhammad Mirza, banyak pertimbangan tapi jarang trading. Banyak pertimbangan dalam artian sesuai nggak dengan metode atau strategi yang kita lakukan. Di situ sebenarnya. Kalau sesuai, buka posisi. Kalau tidak sesuai, belum confirm semuanya, ya jangan buka posisi. Ketika sudah buka posisi, ya pasang stop loss TP dan tidak ada emosi lagi. Kurang lebih seperti demikian Pak Muhammad Fahmi ya. Ketika floating negatif itu biasanya yang tidak menggunakan stop loss. Demikian Pak Caritas, Pak Hongkong. Pak, seandainya harga belum berada di area support atau resistance, kita kan nggak tahu tuh sampai kapan, dan andai kita pasang pending order di titik tersebut, baik apa tidak Pak? Jadi kita kan nggak perlu memantau grafik terus. Baik, pertanyaan bagus dari Bung Caritas ya. Jadi sampai kapan kita menunggu? Baik tidak kita memasang atau menggunakan pending order. Saya paling tidak senang, ini dari ini ya, in my humble opinion ya, saya paling tidak senang menggunakan pending order ketika menggunakan strategi support atau resistance. Ya, anggaplah kita mempunyai satu tempat support untuk buka buy berdasarkan analisa yang kita miliki ya secara teknikal. Wah, di sini di area ini kita buka posisi buy ya, di area ini pasang saja buy limit contohnya gitu ya. Nah, dari kacamata saya pribadi, saya tidak senang menggunakan pending order. Kenapa? Memang area tersebut area support yang baik. Tetapi dikarenakan waktu mungkin ya, kita tidak bisa pantau 24 jam anggap ya. Kita menggunakan posisi buy limit tadi. Ketika harga menyentuh atau berada di area tersebut, apakah ada sinyal yang terkonfirmasi di area tersebut untuk harga bergerak kembali lagi ke atas? Memang area tersebut adalah area support buat. Jadi ketika kita pasang pending order,
ketika kita pasang pending order, ya, kadang-kadang area tersebut atau sinyal tersebut itu belum benar-benar memberikan konfirmasi posisi buy. Nah, itu maksud saya. Kecuali kalau saya tunggu, saya punya anggaplah punya strategi support di 1000 gitu ya. Anggaplah di 1000 ya. Dari 1500 contoh ke 1000. Saya akan pasang buy limit di 1000. Pertanyaannya, apakah di area 1000 tersebut ada sinyal buy yang terkonfirmasi? Ya. Kalau ada ya syukur, kalau tidak ya jatuh ke bawah. Jadi pertanyaannya, bisa ya, bisa tidak, artinya 50-50. 50-50 ya spekulasi, kurang lebih seperti gitu. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi bagi saya paling tidak suka pasang pending order karena harganya atau ya kurang matang gitu ya. Kalau makanan itu kurang matang. Saya perlu konfirmasi lebih lanjut lagi untuk di area tersebut. Ya. Jadi saya bicaranya bukan subjektif ya. Jawaban saya bisa subjektif. Ada orang mungkin yang memang atau trader yang ahli dengan strategi pending order menggunakan support atau resistance. Tetapi bagi saya paling tidak bisa Pak Bung Santa. Ya. Saya paling tidak bisa untuk menggunakan pending order karena saya membutuhkan sinyal tambahan lain yang terkonfirmasi. Demikian. Nunggu sinyal dari pagi jam 2 baru ada sinyal di notifikasi cuma 1 versi. Apakah itu normal? Tapi saya rasa terlalu sempit peluang. Bagi saya pribadi lagi, tidak normal. Kenapa? Karena jam 2 pagi tidurlah. Ya. Kita kan tidur berapa jam sih? Anggaplah dari jam 9, jam 10 malam hingga jam 5 subuh, 5 pagi. Bagi saya pribadi tidak normal, maaf gitu ya. Mungkin tapi ada beberapa trader yang masih senang untuk pantau harga, masih senang untuk melihat harga sampai subuh, ya nggak jadi masalah. Karena dulu saya juga demikian, tapi lama-lama saya capek sendiri, kurang tidur, besok pagi harus bangun jam 7, jam 8, jam 9 gitu. Sehingga psikologi saya terganggu. Ya, psikologi saya terganggu sehingga membuat analisa saya mungkin juga bisa terganggu. Jadi kalau saya udah kurang tidur, saya tidak akan apa-ngapain. Bengong aja lebih baik pada hari tersebut. Kurang lebih demikian Pak. Oh, ternyata Ibu Caritas from Hong Kong, maaf. Saya kira Bung Caritas. Mohon maaf sekali lagi Ibu Caritas. Memang namanya Ibu Caritas ya Bu ya? Kalau memang namanya Ibu Caritas, keren namanya Bu. Jadi belum jelas siapa harus tetap menunggu konfirmasi sinyal. Ya betul.
tetap harus menunggu konfirmasi. Semua harus menunggu konfirmasi biar matang. Caritas Aprianingsih. Oh, bulan April nih jangan lahirnya ya. Salam kenal Ibu Caritas. Jadi demikian Pak Halid ya. Ini dari kacamata saya, jadi mungkin subjektif ya. Tapi kalau Pak Halid masih senang untuk nunggu atau melihat harga pada jam 2 subuh, no problem. Enjoy saja gitu. Tapi kalau saya, nggak kuat saya. Jam 10 malam ini saya udah mata udah ditarik gitu. Berat banget biasanya. Ya. Ini dari Bung Nathanael. Emosi ada 2 positif dan negatif setahu saya. Emosi positif sangat perlu, kalau emosi negatif harus dibuang. Ya, saya setuju Bung Nathanael. Saya setuju sekali. Kalau tanpa emosi sama sekali ya mustahil Pak ya. Setuju. Jadi emosi negatifnya buang, emosi positifnya yang kita jaga. Saya setuju Pak Bung Nathanael. Bung Junet, apakah trading dengan robot forex kemungkinan profitnya besar dengan trading biasa? Sebenarnya sampai saat ini saya belum pernah menemukan robot yang benar-benar menghasilkan profit ya. Belum pernah. Atau saya yang mungkin yang terlampau gaptek gitu ya, sehingga belum pernah menemukan robot yang benar-benar profit besar. Ya mungkin saja bisa Pak, ya mungkin saja bisa gitu. Karena memang ada apa? Kita tahu ada robot championship ya, kalau ada kompetisi robot, gede-gede juga tuh hasilnya ya. Kurang lebih seperti demikian. Bisa saja terjadi ya, Pak Junet ya. Ibu Yelena, Pak, biasanya berapa lot dan modal kita berapa ya? Terus batasan uang kita untuk untung trading itu berapa banding berapa ya Pak? Atau 1/1000 fix atau 1/2000 fix? Nah, ya. Biasanya berapa lot dan modal kita berapa ya? Sebenarnya mengenai lot, ya, minimal lot di trading di forex efek ada 0,1. Tadi seperti yang saya katakan bahwasanya pada bahasan sebelumnya, ya, dana yang limit juga bisa menghasilkan kerugian. Ya. Jadi modal kita berapa? Ya sebenarnya saya bilangnya subjektif ya. Ya sebanyak-banyaknya. Bisa 10.000 dolar atau 2.000 dolar atau 3.000 dolar. Kurang lebih seperti demikian Bu Yelena. Tapi minimal transaksi di forex efek itu 0,1 lot. Ya. Kurang lebih sedemikian. Jadi kembali lagi ke bahasan yang tadi kita bahas, mengapa trader sering mengalami loss itu karena kekurangan dana. Jadi ketika kita bertransaksi kita harus mempunyai dana yang cukup. Ya. Dana yang cukup untuk bertransaksi. Berapa dana yang cukup ya? Sebanyak-banyaknya. Bisa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dolar, kurang lebih seperti itu.
Nah ini pertanyaan apakah 1:1000 pip atau 1:2000 pip, bisa dijelaskan tuh, saya masih belum mengerti kalau ini. Oh, jam 2 siang, Pak. Pak Halid jam 2 siang ya. Nah, saya lihat ke atas lagi ya. Oh, sinyal dari pagi jam 2. Oh, ya wajar-wajar aja, Pak. Kalau sesuai dengan strategi ya, Pak Halid ya. Nggak jadi masalah gitu ya. Nggak jadi masalah ya, Pak Halid ya. Kalau memang sinyalnya kadang-kadang nggak keluar selama 2 hari 3 hari, nggak jadi masalah. Karena kita tahu kan 1 bulan itu 20 hari kerja ya, 20 hari trading. Ya, tadi saya katakan 5 sampai 7 hari yang bisa menghasilkan sinyal yang benar-benar konform, kurang lebih seperti itu. Jadi dari pagi nunggu sampai jam 2 siang ya wajar-wajar saja. Tapi daripada pemikirannya begini Pak Halid ya, kalau Bapak bertransaksi euro yen, memang harga bisa bergerak pada jam trading Jepang dan Eropa. Tetapi pada kenyataannya euro yen itu biasanya lebih banyak bergerak pada jam Eropa kurang lebih. Jadi daripada Bapak wasting time untuk nunggu waktu dari pagi hingga siang, lebih baik tidak trading pada jam Eropa saja, maksud saya demikian, Bung Halid, Pak Halid ya. Jadi nggak jadi masalah. Oh, Bapak Nathanael, oke Pak. Salam kenal Pak Nathanael. Bung Yelena Bung Yelena lagi. Bu Yelena, sebaiknya modalnya $3.000 ya Pak dengan 0,1. Yang bisa menjawab sendiri, tapi paling tidak semakin banyak tadi semakin cukup ya, semakin cukup, kurang lebih seperti demikian. Untuk jaga fluktuasinya Pak, ya betul, lebih demikian Bu. Iya ya. Bung Junet, oh begitu loh Pak, mungkin lebih baik pasang stop loss sama TP. Itu modal Pak, jadi ketika kita buka posisi minimal stop loss, kalau nggak TP ya stop lossnya itu harus dipasang ya. Kurang lebih seperti demikian. Tapi lebih baik kita sudah punya anggaran stop loss sekian 50, TP-nya ya anggaplah 75 gitu. Jadi itu modal teman-teman ya untuk menggunakan stop loss dan TP. Untuk Bu Irena juga banyak trader yang habis duitnya lalu tidak menggunakan yang habis dananya lalu tidak menggunakan stop loss. Pak, biasanya TP berapa pips ya, terus stop loss berapa pips? Biasanya yang bagus sih 1:2 ya. Artinya kalau TP stop lossnya anggaplah 35, ya TP-nya 70. Kalau enggak ya
1:1,5. Stop lossnya 35, TP-nya 50 atau 55, kurang lebih seperti itu ya. Baik, mungkin saya lanjut ya. Ini tadi Alexander Elder, 3M, Mind, Method, dan Money. Dan sesuai dengan Pak Nathanael, emosi positif yang 80% harus kita jaga. Emosi negatifnya kita buang. Ya. Ini ada sebuah cerita, mungkin teman-teman sekalian sering membacanya atau mendengarnya, tetapi saya coba untuk memberi entry point-nya. Ya. Jadi si Elder ini, Alexander, ini mempunyai anak perempuan jago main backgammon. Jadi Elder ingin berniat mengajarkan kepada anaknya tentang spekulasi. Elder menantang anaknya untuk tanding backgammon dengan menggunakan taruhan. Si anak menggunakan uang jajannya dan si Elder menyisihkan uangnya sendiri. Ya, sebagai seorang tua pasti punya uang ya. Sedangkan si anak hanya uang jajannya saja. Ya, anggaplah uang jajan berapa sih? Sekarang 20.000, 50.000, kurang lebih seperti itu. Jadi si anak hanya punya 50.000 saja. Ya. Sedangkan si ayah itu punya di tabungan punya, ya anggaplah puluhan juta lah kurang lebih. Pada pertandingan awal si anak menang terus, ya, sehingga uangnya bertambah, sedangkan uang Elder berkurang. Nah, di saat kepercayaan diri anaknya overconfidence, Elder menawarkan aturan main baru, yaitu spekulasi dengan double setiap kali pertandingan. Maka yang terjadi adalah psikologi klimaks. Si anak mulai kalah, lalu di double taruhannya, si anak stres, kalah lagi. Konsentrasi hilang dan tanpa disadari uangnya masuk, ludas ke kantong papan. Jadi si anak adalah seorang jackpot player yang memilih untuk bertanding pada saat taruhan di double, dan resiko yang harus ditanggung si anak baik secara mental maupun real amatlah besar. Uang jajan adalah harta berharga bagi seorang anak, sementara bagi Elder uang jajan itu tidak ada artinya, sehingga secara mental Elder sudah menang duluan, mentalnya sudah menang duluan. Pada saat taruhan dilakukan, apalagi di double, ya, tekanan tersebut menghancurkan konsentrasi. Jadi demikian teman-teman sekalian ya. Biar bagaimanapun juga secara psikologi kita harus mempunyai mental yang kuat dulu. Kenapa saya katakan demikian? Sama seperti Elder, sama seperti anaknya Elder, ya, bahwasanya jangan kita berspekulasi dengan uang yang hanya benar-benar kita milih, hanya yang itu saja. Kalau kita mempunyai uang lebih seperti Elder, ya, uang lebih seperti Elder, maka paling tidak secara mental kita sudah mempunyai emosi yang positif. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan anak yang punya uang hanya Rp50.000 dengan ayah yang mempunyai uang banyak. Jadi yang dipermainkan Elder di sini adalah psikologi si anak tersebut. Jadi ketika hal itu terjadi,
secara mental, elder yang menguasai permainan. Jadi sejago apapun orang, sehebat apapun strategi trading, jika uangnya pas-pasan, ya, itu yang membuat psikologi kita menjadi hancur. Kurang lebih seperti demikian. Jadi trading is all about emotion. Jadi yang pasti kita harus kenali pasar, sebuah lingkungan yang keras yang tidak mengenal belas kasihan, ya. Layaknya sebuah peperangan. Jika kita ingin menang, persiapkan mental dan strategi yang gitu. Tadi mental, uang yang cukup, ya, uang yang cukup atau dana yang cukup, strategi yang gitu. Jadi secara mental kita menang dulu, strategi yang akan kita lakukan juga akan semakin semakin matang, semakin baik. Nah ini rasio trader yang sukses, ya, living for trading atau trading for living, dengan yang tidak sukses. Perbedaannya kita tahu 90% dengan 10%. 10% yang sukses. Yang sukses itu tadi mental kuat, ya, terus strategi. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Yelena, apa sih artinya living for trading dan trading for living? Nah, mungkin ada teman-teman sekalian yang bisa memberikan jawaban. Saya persilahkan menggunakan fasilitas chatting. Ini sering ini ya, living for trading, lalu trading for living. Mungkin ada teman-teman, silahkan. Saya sambil bahas dulu materi kita, nanti saya akan jawab. Pokoknya tidak ada yang jawab ya. Santai saja Bu ya. Nah ini perhatikan ya. Perhatikan banyak trader forex mengatakan trading forex itu adalah gamble, judi. Jadi sudah mentalnya udah mental judi, padahal bukan judi gitu. Ya. Jadi mengapa banyak trader yang fail? Ya, mereka hanya trading ketika lucky, ya. Wah, ketika saya untung, gitu. Terus mereka tamak elit, ya. Ketika saya untung, saya semakin. Nah, ini contoh seperti anaknya Elder tadi. Dan mereka berpikir it's a game of change. Jadi ini adalah permainan. Padahal ini bukan permainan, ya. Trading bukan permainan, membutuhkan edukasi, ya, untuk sukses. Ketika edukasi untuk menjadi sukses juga, kita harus mempunyai emosi. Kurang lebih seperti itu. Nah ini psikologi trading ya. Dari sebelah kiri coba lihat nomor 1. Oh mungkin nih harganya sepertinya mau naik, mungkin sepertinya tren memang naik, ada koreksi lagi, buy aja. Nah,
Jadi ketika harga trennya naik. Yang ketiga mestinya koreksi, tadi masuk, kalau nunggu terus di sini ketinggalan profil, oke buy sekarang. Untung yang keempat, untung saja ya, nge-buy, jadi dapat jackpot. Asik koreksi lagi, nge-buy, ya, dia pasti buka posisi buy, mantap, tambah lagi buy. Yang ketujuh kok makin jatuh, ya. Udah begitu, yang ke-8, wah harus cek news. Yang ke-9, oke sabar, jangan panik tuh koreksi naik atau main long term sekalian deh. Jadi ini udah emosi ya yang bermain, bukan strategi. Gawat tuh, gimana nih yang ke-10? Harga makin jatuh. Yang ke-11, cukup nggak menahan harga atau menahan posisi, stand aside dulu atau close semua. Nah, ketika harga mau berbalik arah, yang ke-12, untung tadi close suku. Yang ke-13, ini sih pasti turun lagi. Terus turun ya, tuh kan bener lagi. Ternyata harga naik, kenapa ini? Buset, bajigur. Nomor 16 ya. Buy, jangan ragu. Nah, yang ke-18, sial, padahal gua udah tahu market akan naik. Sial, buy lagi aja. Nah, close di sini aja daripada balik lagi. Sialan sih, pada gua benar keren ya. Jadi ini psikologi trading atau kejadian yang sering terjadi ya pada trader-trader ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi don't be greedy. Trading is not about how many points in one trade, ya. Tetapi berapa banyak yang kamu dapatkan dari semua trading. Jadi semua trading berarti dalam 1 bulan, jangan 1 kali trade saja atau hari ini saja gitu loh. 1% per day, jadi berapa persen per month, ya. 2% per day, berapa persen per month. Ini ada beberapa poin penting untuk menjadi winner. Penempatan modal yang sesuai, toleransi risiko yang kecil dengan mendapat reward yang jauh lebih besar, stop loss dan TP tadi ya. Entry market pada saat pasar benar-benar memberikan peluang. Kalau tidak ada peluang, ya jangan buka posisi. 2 hari, 3 hari, biarkan saja. Kelola transaksi secara profesional dan kontrol emosi, dan miliki trading plan dan fokus. Miliki sistem. Semoga baik, kembali lagi tadi ke Bu Yelena ya. Trading for living, living for trading. Living for trading, waktu hidup kita habis buat trading tapi nggak ada hasil. Atau hasilnya tidak sebanding dengan usaha. Trading for living, kita trading tapi menghasilkan profit dengan santai dan menikmati hidup. Nah ini Bu, dari Pak Nathanael jawabannya. Living for trading. Jadi hidup kita hanya untuk trading tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu trading ya terus ya, dari pertama kenal sampai kakek-kakek, nenek-nenek, kurang lebih seperti gitu. Tapi trading for living, ya, kita trading menghasilkan profit. Kita trading dengan menghasilkan profit. Ya, Pak Dava tadi ya, mungkin sudah ya. Terima kasih, ini untuk Pak Nathanael. Pak Dava, living for trading, hidup untuk trading. Dan trading for living, trading untuk hidup.
Kurang lebih sama. Ada di jawaban artikel integrasi. Silahkan ini bisa cari. Pak Catur ya. Pak, kadang mental nggak kuat karena lossnya terlalu tinggi. Gimana menyikapinya? Punya anggaran resiko, Pak Catur. Punya anggaran resiko. Ya. Jadi demikian Pak resiko ya. Punya anggaran resiko, pergunakan stop loss. Banyak trader, atau kita kembali lagi ke cerita yang tadi ya. Nah, ini psikologi trading ya Pak. Jadi kita dipermainkan habis-habisan oleh emosi cerita ini. Jadi bagaimana cara menyikapinya, pergunakan stop loss dan mempunyai anggaran resiko. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu nggak ada lagi jawabannya, hanya itu saja Pak Catur. Kebanyakan ketika loss sudah, jadi kalau kita lihat dari poin nomor 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, dia ngebuy, yang ketujuh, wow kok, nah ini udah mulai bingung dia, kok, yang ke-8, yang ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, satu-satunya pasang stop loss teman-teman sekalian, ya, pasang stop loss karena itu modal kita. Baik, mungkin jika tidak ada lagi, saya kira saya akan akhiri saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, Ibu Caritas, apa yang sih? Pak Catur, Pak Dava, Pak Febrian, Pak Fuad, Pak Junet, Pak Halid, Pak Marjahan, Pak Muhammad Fahri, Pak Muhammad Nilsa, Pak Nathanael, Pak Sandi, Pak Weda, Ibu Yelena, Pak Yohanes. Apa yang kami bagikan pada hari ini semoga bermanfaat, ya, sehingga bisa menambah masukan kepada teman-teman sekalian ketika nanti bertransaksi. Jangan lupa pergunakan stop loss, karena itu adalah modal kita untuk transaksi. Itu saja, terima kasih, selamat sore. Saya Freddy Rono dari Forex IMF. Terima kasih.